Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah man la nabiyya ba'dah. Wa ba'du, mari kita awali di pagi hari yang penuh berkah ini. Semoga Allah berikan kepada kita kebaikan. Orang-orang yang telah mendahului kita semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diberikan kesehatan, dan yang lagi dirundung masalah diberikan solusi serta jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa iftitahi kullil khairat. Hayya ala qiraati ummil furqan sabil masani Fatihatul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Wasaya Rasul kita, yang kali ini materinya materi yang sangat familiar dengan kita, tapi ada beberapa penjelasan atau perspektif yang mungkin akan kita uraikan, dan ini menarik untuk kita bahas di hari yang penuh berkah ini, yang tema umumnya adalah istiqamah, ikhlas dalam beramal, dan jangan pernah menghitung atau mengkalkulasi pahala yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Dari sahabat mulia Thauban, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan jangan pernah menghitung amal kebaikan yang pernah kalian lakukan. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal ibadah itu adalah sholat, dan tidak ada yang mampu menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang mukmin. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan dikatakan hadis sahih berdasarkan syarat dan ketentuan Bukhari dan Muslim. Ini menarik penjelasannya. Saya akan komentari dulu penjelasan standar hadis ini. Jadi hadis ini perawinya Ibnu Majah dan Al-Hakim, tapi dikasih note di situ. Dan hadis ini hadis sahih berdasarkan syarat dan ketentuan Bukhari Muslim. Ketika dikatakan berdasarkan ketentuan atau syarat dari Bukhari dan Muslim, berarti hadis ini bukan hadis Bukhari Muslim, tapi cara pengambilannya, cara menyimpulkannya menjadi sahih menggunakan metode Bukhari dan Muslim. Sehingga hadis ini dikatakan sahih sebanding dengan Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya, apa ketentuan Bukhari Muslim dalam mengambil hadis sehingga dia menjadi rujukan paling tertinggi dari seluruh perawi yang ada? Imam Bukhari itu tidak akan mungkin mengambil sebuah hadis dan menetapkan dia sahih itu karena dua hal, al-mu'asyarah wal mulazamah. Jadi kalau Imam Bukhari itu mau mengambil hadis dari si fulan, dia harus tinggal bersamanya minimal 3 hari, terus berdiskusi dengan orang itu namanya al-mu'asyarah wal mulazamah. Nah, bisa kita bayangkan kalau per orang itu 3 hari dikali ratusan ribu hadis, berapa puluh tahun dia menyelesaikan itu. Nah, sementara kita baru duduk setengah jam aja pengajian,
ini Ustadz lama banget selesainya. Itu pertama. Yang kedua, Imam Muslim mensyaratkan muasyarah dan mulazamah, tapi tidak harus 3 hari. Minimal ketemu dalam pengajian begini, terus berdiskusi, itu sudah dihitung sama Imam Muslim, sehingga dia sedikit lebih ringan dari Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari setiap menyatakan hadis sahih, dia akan mengambil sholat sunnah mutlak, yaitu 2 rakaat. Habis sholat, dia baru mengatakan hadis ini sahih atau tidak. Berarti imam-imam lain tidak mensyaratkan itu. Maka dikatakan hadis ini sahih oleh Ibnu Majah dan Hakim menggunakan metode pengambilan hadis oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita yang di perguruan tinggi atau di peneliti biasanya itu ada itu metode sampling penelitian menggunakan qualitative research atau kuantitatif, atau menggunakan kombinasi mix begitu ya. Nah, itu kan metode gitu. Sehingga hadis ini dikatakan sahih. Penentuan hadis sahih itu juga memerlukan ilmu alat yang variannya banyak, yang disebut dengan ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, ilmu jarh wa ta'dil. Jadi nggak sembarangan orang mengatakan ini hadis sahih, ini dhaif, ini mungkar. Saya baca di Google, saya baca di YouTube. Itu yang jadi masalah itu. Makanya ini penting untuk dikomentari supaya seseorang itu bicara sesuai dengan kompetensinya dan keahliannya. Jangan sampai nanti muncul istilah yang kita baca di media sosial ya. Jadi kalau dulu waktu kecil kita dengar orang baca Quran terjemahnya maha benar Allah dengan segala firman-Nya, kan begitu. Sekarang dipelesetkan maha benar netizen dengan segala komennya. Jadi orang pintar aja kalah itu sama netizen medsos itu. Artinya dibantah gitu. Padahal yang ngomong itu misalnya orang yang punya keahlian kompetensi yang bisa diperhitungkan. Itu komentar sedikit terkait hadis ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim. Dia termasuk dari kutubut tis'ah, 9 perawi terbesar, tapi dia menggunakan metode Bukhari dan Muslim. Artinya Bukhari Muslim tidak meriwayatkan hadis ini, tapi metode pengambilan hadis ini digunakan oleh Ibnu Majah dan Hakim untuk mengatakan hadis ini sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan sahabat mulia Sauban, semoga Allah meridhoinya, dia katakan di awal kalimat, istiqomahlah kalian dan jangan menghitung amal ibadah kalian. Sebelum membahas redaksi kalimat dan jangan menghitung amal kebaikan kalian, pengarang kitab ini mengatakan apa itu istiqomah. Dan istiqomah sudah sering kita dengar. Saking familiarnya kata-kata istiqomah ini, banyak kita menggunakan nama organisasi, nama masjid, nama lembaga istiqomah. Masjid istiqomah, majelis taklim istiqomah. Ada nama ibu-ibu jamaah namanya ibu istiqomah. Nah, itu saking namanya familiar. Apa arti istiqomah? Pengarang kitab mengatakan, saya nukil teksnya, al istiqamatu hiya ta'atu wal inqiyadu li amrillahi tabaraka wa ta'ala. Istiqamah diterjemahkan oleh pengarang kitab ini adalah at-ta'ah, ketaatan, wal inqiyad, dan ketundukan, ketaatan dan ketundukan terhadap seluruh perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Watsabatu, dan konsisten, ala siratis sawiyyi, pada koridor jalan yang lurus, wan nahjil mustaqim, dan sesuai dengan ketentuan. Jadi istiqomah itu lurus, enggak belok ke kiri, enggak belok ke kanan. Itu istiqomah itu namanya. Sesuai dengan apa? Standar dan koridornya. Nah, atau dikatakan rel kereta api ya, lurus saja dia. Wa ta'dilul masar kullama inharafat an-nafsu an jaddatil amri aw malat ma'al hawa. Dan dia akan bisa mengembalikan kembali seseorang yang tergelincir atau keluar dari jalur ketika dia tidak melaksanakan sesuai ketentuan atau hawa nafsu cenderung mengintervensi atau memprovokasi jalan lurus itu.
Jadi lagi dia jalan lurus, ada yang manggil, dia lihat ke sebelah kanan. Nah, setelah selesai urusannya dia balik lagi. Nah, jalan lagi, ada yang manggil ke kiri, dia melihat sebelah kiri. Setelah selesai dia balik lagi. Itu namanya istiqomah. Wa tashihin niyyah fi jamil a'mal, dan selalu mengevaluasi, memperbaiki niatnya dalam setiap amalnya. Nah, itu yang disebut oleh Syekh Muhammad Ghazali, bukan Imam Ghazali ya, Muhammad Ghazali, ulama Timur Tengah, yang disebut dengan jaddid hayataka, perbahurilah setiap hari hidupmu, sama jaddid niyataka, perbaikilah setiap hari niatmu. Kullama hammatin nafsu bin nazari ilal khalqi, setiap kali dia mengukur sesuatu kepada makhluk Allah biqasdir riya, dan tujuannya untuk eksistensi atau riya, wa hubbiz zuhur, dan ingin dianggap serta dikenal. Jadi istiqomah diterjemahkan oleh pengarang ini adalah sebuah ketaatan, ketundukan, berjalan sesuai ketentuan, tidak bergeser sedikit pun. Kalaupun memang ada sesuatu, dia akan kembali kepada ketentuannya dan berpegang teguh atas perintah yang dilakukan, dan terus mengevaluasi, memperbaiki niatnya dalam setiap amal ibadah yang dia lakukan. Nah, itu yang disebut dengan istiqomah, atau dalam bahasa kita adalah perbaikan berkelanjutan. Kalau dalam istilah kita biasanya perbaikan berkelanjutan. Ini penjelasan pengarang kitab ini terkait dengan redaksi istaqimu, istiqomahlah kalian. Lalu dia mengambil satu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat 112. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Nah, lihat kalimatnya, istiqomahlah kalian sebagaimana engkau diperintahkan. Nah, itu kan tegas itu kalimatnya. Berarti istiqomah itu apa standarnya? Sesuai ketentuan. Nah, kalau di luar ketentuan berarti bukan istiqomah. Nanti ada kalimat lain, inovasi, kreativitas. Tapi istiqomah itu kama umirta, sesuai dengan ketentuan. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang berevaluasi diri bersama dirimu, yang bertaubat, evaluasi diri. Wala tadghaw, dan jangan melampaui batas. Jadi kalaupun dia taubat enggak melampaui batas. Kan sekarang ada orang gerakan hijrah atau taubat itu melampaui batas kemampuannya. Saya ingin hijrah, saya ingin taubat Pak Ustadz, udah saya tinggalkan dunia, saya fokus ibadah. Ketika kita mendengar kata-kata saya hijrah, taubat, meninggalkan dunia, fokus ibadah, kan bagus tuh kalimatnya. Ternyata maksudnya meninggalkan anak istrinya, meninggalkan kewajibannya, meninggalkan keluarganya, dia ngurus dirinya sendiri. Nah, itu kan berbahaya itu. Bukan itu yang dimaksud. Bertaubat itu kembali kepada Allah sesuai dengan perintah dan ketentuan. Nah, kalau dia biasa menafkahi istri dan anaknya dengan standar per hari 50.000 misalnya, ternyata kehidupan sehari-hari itu 100.000, maka dia bertaubat kembali ke apa? Memberikan nafkah per hari 100.000. Itu taubat namanya itu. Bukan taubatnya nggak ngasih nafkah. Nah, itu yang jadi bahaya itu. Jadi orang salah memahami kata-kata taubat, meninggalkan dunia, fokus kepada Allah. Dia tidak tahu mengurus keluarga itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan basir, maha melihat dan maha mengevaluasi. Basir, dia gunakan kalimat basar. Basar itu berarti melihat. Ini menjadi dasar dari pengarang kitab ini ketika menguraikan kata-kata istiqamah. Dan menariknya ayat ini berdasarkan penjelasan dari Abdullah bin Abbas, ini adalah ayat yang paling berat yang diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika ayat ini turun tentang istiqomah ini, surat Hud ayat 112, ini merupakan ayat yang dikatakan asyaddu ayatin talaqqahan nabiyyu min rabbih azza wa jal. Jadi Rasul sampai gemetar ketika menerima ayat ini. Ketika dikatakan fastaqim kama umirta, Rasul gemetar. Rasul kenapa?
karena ini tentang istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan dalam asbabun nuzulnya Rasul gemetar ketika menerima ayat ini. Berarti kan ini berat sekali berarti untuk istiqomah sesuai ketentuan. Kalau kita kan istiqomah sesuai kebijaksanaan. Nah, beda lagi tuh. Kan syaratnya harus 1, 2, 3 kan begitu ya. Nggak bisa. Jadi orang-orang yang ikut aturan dia sebenarnya istiqomah itu. Cuman datang kita tolonglah Pak kebijaksanaannya. Akhirnya poin keempat, makanya berat. Sesuai ketentuan. Lalu kita masuk ke redaksi berikutnya. Lalu apa maksud dari kalimat istaqimu walan tuhsu? Istiqomahlah kalian dan jangan menghitung apa yang telah kalian lakukan. Nah, kata pengarang kitab ini, maksudnya adalah tugas kalian adalah konsisten melaksanakan ibadah dan jangan menghitung kalau saya mengerjakan amal ini saya dapat ini, kalau saya mengerjakan amal ini saya dapat ini, kalau saya mengerjakan amal ini saya akan diampuni dosa, kalau saya akan mengerjakan saya akan selamat dunia akhirat, kalau saya mengerjakan ini saya akan selamat selama 40 tahun lamanya. Itu maksud hadisnya. Kenapa? Karena urusan hitung-menghitung pahala itu urusan Allah. Tugasmu apa? Kata Rasul, beribadah konsisten. Sudah. Nah, muncul pertanyaan, terus bagaimana dengan motivasi oleh para ulama, para nabi tentang pentingnya beramal? Kalau kamu membangun masjid, ada kan hadisnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menyumbang untuk masjid, kan begitu, maka Allah akan bangun istana di surga. Nah, berarti hadis ini bertentangan, kontradiktif kan begitu kira-kira. Kan katanya jangan menghitung amal ibadah. Cukup istiqomah, konsisten, ya sudah. Sementara banyak hadis, mari kita bersedekah. Bersedekah 1 Allah akan balas 700 kali lipat. Nah, saya sering ilustrasikan itu kepada anak-anak mahasiswa atau anak sekolah. Ingat firman Allah mengatakan perumpamaan orang yang berinfak itu 1 dibalas dengan 7 tangkai, setiap tangkai 100 bulir, maka 700 kali lipat. Bayangkan kalau kamu nyumbang 1 galon air, Allah akan balas 700 galon air. Tenggelam kita di sini. Nah, itu 700 ya banyak juga. Nah, kalau nyumbang ini berangkat, apalagi bagi yang pergi umroh. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa umroh ya kalau sudah dibuka. Barang siapa yang mengejar arba'in, ada kan? Salat 40 waktu dalam 5 hari, maka akan nanti dapat pahala seperti haji. Barang siapa yang salat duha, kan itu banyak motivasi begitu. Dan itu menunjukkan angka-angka loh. Kalau kita nyumbang hadiahnya ini kan banyak tuh hadis-hadisnya. Nah, lalu bagaimana dengan hadis ini? Apakah kontradiktif kan begitu? Teksnya mengatakan istiqomah dalam beribadah dan jangan menghitung amal ibadah kalian karena itu bentuk ketidakikhlasan. Kata yang banyak kan bagaimana ikhlas beribadah? Enggak boleh dihitung kan? Pernah nggak kalau kita lagi dagang, ada nggak melihat yang sering biasanya itu tukang karcis atau tukang jualan-jualan kecil ya. Jadi setiap orang beli, saya perhatikan tuh beberapa tempat tapi nggak semua, pegang uangnya, setiap orang beli dihitung lagi uangnya, masukin, nanti datang beli lagi, terima, hitung lagi uangnya, kan begitu ya, dihitung, padahal uangnya segitu-segitu aja kan, tapi dihitung. Nah, perintah hadis tadi mengatakan istiqomah dalam beribadah dan jangan menghitung amal ibadah kalian karena itu menunjukkan kalian tidak ikhlas karena menghitung-hitung kan. Nah, sementara banyak hadis membuat kita termotivasi, bangun masjid Allah bangun surga, menyumbang ini dapat pahala berkali lipat, pergi umroh pada bulan Ramadan pahala seperti haji. Lalu di mana titik temunya? Pengarang ini mencoba menjelaskan pertemuan atau gabungan dari hadis ini itu menggunakan pendapat dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah seorang ulama tasawuf, mencoba menjelaskan bahwa ibadah yang kita lakukan itu ada 3 kategori. Yang pertama abdu ibadah, yang kedua abdu
ubudiyah, yang ketiga abdu abudah. Dia katakan, mengambil dari gurunya Al-Mursi Al-Abbasi, ibadah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama abdu ibadah. Ibadahnya hanya orientasinya takut masuk neraka, ingin masuk surga. Saya ilustrasikan atau saya terjemahkan ini seperti ibadah anak kecil, dikit-dikit minta apresiasi. Tolong beliin dulu obat bapak, nanti dikasih uang 1.000 gitu ya. Kalau waktu kecil coba injak bapak dulu, diinjak ya, nanti dikasih uang. Ada lagi, coba digaruk belakang bapak, diurut, nanti dikasih jajan. Atau puasanya penuh, nanti angpaunya gede. Kalau kamu nanti sering rajin sholat tarawih penuh, nanti dikasih lebaran angpaunya gede. Abdu ibadah ini, tipikal ibadahnya adalah melakukan ibadah karena memang dia ingin pahala dan takut masuk neraka. Kata pengarang kitab ini, untuk level ini maka inilah yang dibolehkan, tidak masuk hadis ini. Jadi istiqomahlah kalian dan jangan menghitung amal ibadah kalian untuk kategori ibadah seperti anak kecil yang ingin dapat langsung pahala dan ganjarannya, maka hadis ini tidak berlaku. Jadi kalau kita ada orang, ayo nyumbang ke masjid dapat bangun surga, terus kita semangat nyumbang karena nggak dikasih tahu ada surganya, nggak nyumbang, kan begitu? Berarti kita masuk level pertama, abdu ibadah. Apa itu? Ibadahnya hanya ingin masuk surga, takut masuk neraka. Nah, ini maksud daripada hadis-hadis tentang motivasi beramal soleh. Yang kedua, kata beliau, abdu abudiyah. Apa itu? Dia beribadah hanya ingin ridho Allah. Dia nggak perlu yang lain. Nah, ridho Allah ini diilustrasikan seperti orang tua yang menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya, membesarkan anaknya. Kan dia nggak ingin minta dikembalikan kan investasinya, dia hanya ingin anaknya ridho kan. Nah, maka level kedua inilah yang tidak boleh beribadah menghitung amal ibadahnya. Kenapa? Karena yang dia harapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau untuk sepuh-sepuh yang sudah pensiun ngurus masjid, biasa level kedua ini. Saya nggak butuh yang lain, saya hanya butuh ingin beribadah. Karena ingin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Level yang ketiga, abdu abudah, dia sudah sampai pada level ibadahnya hanya ingin bersama Allah. Nah, inilah para wali, para ulama, para nabi yang ibadahnya hanya ingin bersama Allah. Bagaimana itu cara bersama Allah itu? Nah, itu diceritakan dalam Hayatus Sahabah. Jadi sahabat-sahabat itu saking dekatnya ingin bersama Allah itu, mereka kalau sudah diajak perang itu pingin semua pergi karena pingin mati syahid. Diajak perang kan? Yang kedua, mereka kalau jamaah itu ketinggalan itu menangis, bersedih. Kalau kita kan berat ya, jamaah ketinggalan santai aja begitu. Jadi kalau ketinggalan takbiratul ihram rakaat pertama itu diceritakan mereka bertakziah 3 hari 3 malam, nangis menyesali kenapa saya telat gitu. Bahkan kalau sampai datang itu sudah masuk jemaah kedua masbuk, itu bertakziah 7 hari 7 malam gitu. Sampai selevel itu tingkatannya. Maka level ketiga ini juga masuk pada hadis ini. Jadi pengarang kitab ini dengan merujuk kepada pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari dari gurunya Al-Mursi Al-Abbasi, hadis ini hanya diperuntukkan bagi level kedua dan ketiga yang beribadahnya hanya untuk ridha Allah dan ibadahnya hanya untuk dekat kepada Allah, maka hadis ini masuk. Artinya yang mencari ridha Allah, yang hanya dekat kepada Allah, dia hanya istiqomah beribadah, jangan menghitung amal ibadahnya, biar Allah yang akan memberikan. Tapi untuk level pertama hadis ini tidak masuk, yaitu orang yang beribadah seperti anak kecil, hanya takut masuk neraka, ingin masuk surga. Itu penjelasan terkait dengan redaksi pertama, istiqomahlah kalian dalam beribadah, jangan menghitung amal ibadah. Berdasarkan penjelasan itu, maka pengarang ini mengatakan, wa inni afhamu, sehingga aku menyimpulkan dari hadis Rasul yang mengatakan
istiqomahlah kalian dan jangan menghitung amal ibadah. Dia mengatakan, istiqomahlah kalian dan jangan menghitung amal ibadah kalian. Kenapa? Karena Allah tidak akan berhenti memberikan pahalanya kepada kalian sampai kalian sendiri yang berhenti beribadah kepadanya. Artinya apa? Apapun amal ibadah yang kalian lakukan gak usah dihitung, karena Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda, dan Allah tidak akan pernah berhenti memberikan pahalanya kepada kalian sampai kalian sendiri berhenti beribadah kepada Allah. Bagaimana maksudnya itu? Waktu masih muda kita puasa Daud, kuat. Selesai kuliah sudah punya penyakit riwayat mah, maka puasa Daud nggak kuat, tinggal puasa Senin Kemis. Menikah, sudah punya anak, banyak pekerjaan, Senin Kemis sudah nggak kuat, hanya kuatnya puasa Ramadan. Pensiun mulai sepuh, bayar fidyah, udah nggak kuat puasa. Itu maksudnya. Jadi artinya beribadahlah kalian dengan seluruh kemampuan kalian, karena Allah tidak akan pernah berhenti mencurahkan pahalanya serta rahmatnya kepada kalian sampai kalian sendiri yang berhenti beribadah kepada Allah. Artinya sampai kalian tidak mampu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita lihat itu, kalau yang sudah sepuh-sepuh ngapain dia? Puasa Ramadan enggak, bayar fidyah. Mertua saya termasuk orang yang nangis kalau masuk Ramadan karena nengok cucunya, anaknya pada puasa. Akhirnya dia puasa jam 9 pagi, kejang-kejang. Udah nggak bisa lagi, tapi kepingin puasa. Apa namanya itu? Semangatnya melebihi kemampuan batas usianya. Jadi sedih akhirnya karena nggak makan, dia pun nggak makan. Saya bilang nggak apa-apa, ibu, ini hukum Islam mengatakan ibu sudah fidyah, tapi saya malu. Di mana harga diri saya nggak puasa Ramadan? Coba, luar biasa kan? Tapi fisiknya sudah melewati batasnya, memang harus bayar fidyah. Akhirnya apa yang terjadi? Ikut sahur jam 9 kejang-kejang. Besok sahur lagi, kejang-kejang lagi. Itulah sangkin menunjukkan bahwa kata Allah, beribadahlah semampu sampai nanti kalian berhenti beribadah kepada Allah. Itu maksud dari kata-kata istiqomah dan jangan menghitung amal kebaikan, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan pahalanya sampai kalian sendiri berhenti meminta pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keterbatasan fisik kita yang tidak bisa lagi ibadah. Coba sekarang ini di antara bapak-bapak sekalian yang sudah seumur orang tua saya, udah nggak kuat Senin Kemis itu puasa, udah nggak kuat Senin Kemis puasa, apalagi puasa Daud, wah, udah nggak kuat itu. Ramadan itu udah full, alhamdulillah itu. Nah, itu contoh yang pertama. Lalu yang kedua, penjelasan selanjutnya, Rasul mengatakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal ibadah yang bisa kalian sampaikan kepada Allah adalah ibadah salat. Nah, kata-kata ini kan sudah familiar ya, kita dengar bahwa ibadah salat. Bahkan ada hadisnya, nanti di hari kiamat yang nanti Allah pertama hisab apa? Ibadah salat. Kalau baik ibadah salatnya, maka baiklah amal ibadahnya. Nah, hadis ini ingin mengatakan kalian harus istiqomah dalam beribadah, dan salah satu alat yang bisa mengukur apakah kalian bisa istiqomah adalah ibadah salat. Itu maksudnya. Kenapa? Karena salat itu rutinitas yang tidak ada liburnya. Nggak bisa wudhu tayamum, nggak bisa berdiri duduk, betul? Nggak bisa duduk terlentang, nggak bisa juga kita sholatkan. Artinya ibadah sholat itu adalah ibadah yang bisa mengukur dengan cepat apakah dia istiqomah beribadah atau tidak. Sholat, dan itu berat sholat itu. Kalau bukan karena dorongan kekuatan batin serta yakin kita agama, berat sholat itu. Sebagai contoh, kita habis sholat subuh, terus mulai bekerja,
lagi enak-enaknya ngetik masuk azan. Itu kalau nggak kuat ibadah, masuk azan. Dikit lagi, kan begitu kan? Sama teman kerjaan, udah tinggalkan kepada Allah kita. Udah itu dunia kan begitu biasanya kan. Nah, padahal teman itu bukan karena dia pengen sholat, dia juga nggak ngerjain juga, tapi dia memang santai aja orangnya gitu. Nah, ini harus tuntas dikit lagi nih, targetnya segini kan begitu ya, masuk sholat. Terus nanti habis sholat zuhur kerja lagi, baru sekerja jam masuk asar lagi. Aduh tanggung lagi, yang bikin acara seminar itu yang suka kesel dalam hati. Udah masuk azan lagi, sholat lagi, berhenti lagi, break lagi kan begitu ya. Sudah masuk asar, ngerjain lagi 2 jam, ngobrol sana sini, masuk maghrib. Masuk maghrib, baru makan, mandi, masuk isya. Itu kalau tidak kuat mentalnya, itu akan banyak mengeluhnya. Karena itu ibadah rutinitas. Dan rutinitas itu secara teori, itu membosankan. Rutin itu kan membosankan. Makanya orang yang biasa rutinitas disuruh libur, itu senangnya Masya Allah. Biasa kerja tiap hari, hari ini libur 2 hari, kan senang itu. Dimanfaatkan benar tuh liburnya. Karena biasa mengerjakan rutinitas. Nah, kenapa Ramadan kita bisa konsisten? Karena sebulan dalam setahun. Kalau sholat tarawih kita rame karena cuma sekali sebulan dalam setahun. Kalau sholat ini tiap hari rutinitas. Sehingga rutinitas itu menimbulkan kebosanan, dan kalau tidak iman kuat sulit dia untuk melaksanakan ibadah ini. Maka sholat sebagai salah satu alat ukur yang paling efektif untuk menilai dia istiqomah atau tidak. Begitu pentingnya sholat ini, kata pengarang ini, itu digambarkan pertama sebagai 5 pondasi agama, yaitu rukun Islam. Apa salah satu pondasinya? Yaitu sholat. Yang kedua, pergantian kiblat itu ujian keimanan oleh para sahabat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang ketiga, sholat salah satu ibadah yang paling dekat kepada Allah adalah sujud, dan sujud itu hanya ada dalam ibadah sholat. Yang keempat, sholat ini merupakan salah satu alternatif Rasul kalau ada masalah. Ada sebuah hadisnya, dikatakan di sini pada hadis Imam Ahmad dan Abu Daud, dikatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza hazzabahu amrun huri'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Dan ini menjadi banyak kisah orang tua kita dulu. Nah, saya ada teman dosen itu menceritakan kisah ini. Ada namanya Dr. Lukian. Dia menceritakan penelitian di keluarga Yusuf Kala itu. Bagaimana diceritakan orang tua Yusuf Kala itu hari itu mau gajian, uang nggak ada. Dia ngapain? Sholat duha dia. Nah, kata pegawainya, Pak ini mau gajian, kita ke masjid sholat. Pulang dari masjid, datang investor mau nanam saham. Akhirnya bisa gajian hari itu. Nah, buktinya apa? Bahwa orang-orang tua dulu itu kan kuat keimanannya kalau ada apa? Sholat. Nah, makanya kalau kita nanti ada masalah, istri minta ini, sholat aja dulu 2 rakaat. Cuman kadang istri kan nggak sabar. Sholat aja, kapan uangnya, kan begitu ya. Maksudnya bagaimana sholat itu menjadi apa? Hubungan baik, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga Syekh Aid Al-Qarni mengatakan sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mukmin sedang bermi'raj kepada Allah, lagi dekat mengunjungi Allah. Nah, jadi dialog dengan Allah salah satunya dengan ibadah sholat. Dan terakhir Rasul mengilustrasikan sholat itu seperti mandi sehari 5 kali. Nah, jadi Rasul bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, ini dirujuk dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab keutamaan sholat. Di sini disebutkan juga, bagaimana kalau kalian aku suruh mandi 5 kali sehari? Nah, kita tahu di Timur Tengah itu susah air ya. Kata sahabat, mandi 5 kali sehari, kita juga mandi kadang Jumatan aja kan begitu kan? Itu malah susah air ya. 5 kali sehari, kata Rasul, apakah akan ada daki nggak di tangan kalian kalau mandi 5 kali sehari? Kata Rasul, kata sahabat, sekali aja Rasul udah bersih, apalagi 5 kali kami mandi sehari. Bersih banget itu tangan. Kata Rasul, begitulah sholat, maka dia akan bisa menghapuskan dosa kalian, menjadi kafarat atas dosanya, karena seperti kalian mandi sehari 5 kali. Lalu Rasul mengeluarkan hadisnya, sholat ke sholat berikutnya kafarat terhadap dosa sebelumnya. Lalu Rasul membacakan ayat Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar.
Lalu dilanjutkan kembali, kalau hendak ingin melihat sholatnya benar, maka dia harus melihat wudunya sesuai atau tidak. Maka kata Rasul terakhir, dan tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali dia seorang mukmin. Artinya seorang mukmin yang baik, dia akan paham bagaimana wudu yang benar, karena sholat yang benar itu bersumber dari wudu yang benar. Nah, pengarang ini mengatakan, apa yang dimaksud dengan wudu yang benar? Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau sholat itu adalah bersuci secara batin, toharatun qalbiyah, maka wudu itu bersuci secara lahir, toharatun jismiyah. Jadi kata pengarang ini, makna daripada Allah mencintai orang yang bertaubat, artinya orang yang ibadahnya bagus, termasuk sholat. Dan Allah mencintai orang yang bersuci, artinya berwudu, menjaga dari najis. Sehingga orang yang bisa mendapatkan cinta Allah adalah yang suci lahir dan batin. Suci lahirnya dengan wudu, suci batinnya dengan sholat. Yang kedua, dia katakan sholat wudu sebagai silahul mu'min. Karena mukmin yang istiqomah, salah satu alat ukurnya setelah sholat, dia mampu menjaga wudunya. Dan hampir semua sahabat itu jarang batal wudunya. Kalau batal dia langsung berwudu. Dan pernah dalam satu ayat Nabi itu pernah sholat dari sholat zuhur ke isya itu dengan satu wudu. Nah, ini kan berarti Rasul sangat menjaga. Nah, kalau kita bisa menjaga itu lebih baik. Dan ternyata latihan menjaga wudu itu akan sangat berguna kalau kita lagi sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat ke Mekah ketika Masjidil Haram, sholat Ramadan, ya, itu sangat berguna itu. Nah, jadi menjaga wudu itu adalah bagian dari perbuatan para sahabat dan sunnah Nabi yang mungkin banyak sudah kita tinggalkan. Apalagi kalau kita bekerja di kantor kan basah-basah begitu repot ya. Nah, ini adalah sunnah Nabi. Jadi pengarang ini mengatakan, ketika Rasul mengatakan istiqomah dalam beribadah, maka alat ukur istiqomah itu adalah sholat. Dan alat ukur sholat itu adalah wudu. Nah, dibalik kesimpulannya, berwudulah kalian dengan sebenar-benar wudu, agar sholat kalian baik, dan sholatlah kalian dengan sebaik-baik sholat, agar kalian dikatakan istiqomah dalam beribadah. Dan ketika kalian istiqomah, maka Allah akan berikan rahmatnya, dan kalian menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira penjelasan daripada pengarang kitab ini terkait dengan hadis ini. Menjadi sangat menarik karena ternyata hadis ini memberikan kita rentetan dan tahapan. Perbaiki wudu, maka akan baik sholatmu. Perbaiki sholat, maka engkau akan konsisten dalam ibadahmu. Dan ketika engkau konsisten, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Demikian dapat saya sampaikan. Yang bertanya boleh bertanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan Pak. Cukup? Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada, saya akan tutup dengan penjelasan terakhir terkait dengan wudu. Ada sebuah hadis yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan pentingnya menjaga wudu. Pertama, Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya dari Imam Muslim, "Ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha minadz-dzunub ma lam yu'ta kabiratan wa dzalika ad-dahru kulluh." Dari Imam Muslim, dari sahabat Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang itu ketika datang masuk waktu sholat fardu, lalu dia berwudu sesuai dengan ketentuan, artinya wudunya sesuai dengan tuntunan syariat, lalu dia sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya, kecuali Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya selain dosa besar, dan itu akan berlangsung setahun lamanya. Artinya
wudu perlu kita perbaiki, karena ternyata bisa jadi ibadah kita selama ini tidak bisa konsisten, bisa jadi bukan sholatnya bermasalah, tapi wudu kita yang belum tuntas. Dan ketika wudu kita bermasalah, berarti pemahaman kita tentang fikih najisnya bermasalah. Ini menjaga wudu ini terkait dengan bagaimana memahami najis. Dan kalau najis kita bermasalah, maka ibadah kita akan rentetan semuanya menjadi bermasalah. Jadi pahamilah bagaimana cara bersuci yang baik, karena bersuci itu akan membersihkan dirimu agar siap beribadah. Ketika suci maka berwudulah dengan baik, karena wudu menjadi syarat engkau sholat. Lalu beribadahlah sholat dengan baik, karena sholat ibadah yang langsung bisa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan membuat engkau menjadi baik di hadapan Allah. Dan sebagai standar istiqomah yang Rasul katakan dalam hadisnya, salah satu hadisnya, bahwa yang Allah pertama hisab pada hari kiamat adalah ibadah sholat. Ketika ibadah sholatnya baik, maka baiklah amal ibadah yang lainnya. Dan ketika amal ibadah sholatnya tidak baik, maka ibadah-ibadah yang lain juga akan kena imbasnya. Saya kira itu sebagai penjelasannya, dan semoga Allah berkahi. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu bisa istiqomah dalam berwudu sesuai ketentuan, sholat sesuai dengan syariatnya, dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.